Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Navitasari selaku dosen pengampu untuk praktikum digital marketing. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik copywriting. Apa saja sih teknik copywriting itu? Kemudian anatominya seperti apa? Kemudian formula seni penyusunan copywriting itu seperti apa? Teknik dasar penulisannya seperti apa? Serta ilmu persuasi dalam teknik copywriting itu seperti apa? Oke, kita mulai dengan yang pertama ya, konsep dasar copywriting. Copywriting, dari kata copy dan writing. Copy di sini adalah hasil tulisan, hasil ide maupun hasil gagasan. Dan writing di sini adalah proses menulis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa copywriting adalah seni menyampaikan serta menggiring persepsi agar calon pembeli itu mau membeli produk kita. Copywriting ini juga merupakan salah satu tulisan yang dapat menyalurkan ide-ide yang kita pikirkan agar lebih mudah diterima oleh calon pembeli atau mereka yang melihat tulisan kita. Anatomi copywriting. Bentuknya seperti apa sih copywriting itu? Jadi, copywriting itu kalau diibaratkan dalam bentuk anatomi tubuh, bagian kepala itu ada yang disebut dengan headline. Kemudian berikutnya ada penawaran, kemudian alasan, bonus, testimoni, garansi, call to action, dan NB atau notabene. Apa yang dimaksudkan dengan headline? Headline di sini adalah dalam bentuk anatomi tubuh adalah kepalanya. Artinya di sini adalah iklan dari iklannya kita. Jika headline kita tidak cukup membuat orang tertarik, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita sudah kehilangan kesempatan untuk bisa memberikan penawaran bagi mereka. Nah, oleh karena itu headline di sini sangat penting fungsinya bagi sebuah copywriting. Penawaran. Penawaran ini terdiri dari pengantar, deskripsi, serta detail manfaat. Nah, alasan di sini kita harus menjelaskan alasan mengapa orang-orang itu harus membeli produk ataupun jasa kita. Bonus, dalam memberikan bonus ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama ada nilainya, kemudian relevan, dan yang ketiga harus berkualitas. Testimoni di sini akan membantu kita untuk tidak terlalu capek menjelaskan tentang knowledge dari produk kita, karena di sini orang yang sudah percaya akan bisa menyimpulkan sendiri. Garansi, ketakutan terbesar yang dimiliki oleh calon pembeli itu adalah rasa takut untuk dibohongi. Nah, jika sudah terjadi seperti ini, maka garansi itu adalah pilihan yang tepat. Garansi itu akan mampu menghancurkan keraguan orang untuk bisa membeli produk kita. Jadi mereka akan makin yakin untuk membeli produk kita. Call to action. Jadi tujuan dari call to action itu adalah bagaimana caranya agar pembaca itu benar-benar terdesak untuk melakukan action sekarang juga, membeli produk kita dan memesan produk yang kita tawarkan. Nah, NB di sini adalah notabene, biasanya dengan frase-frase kata seperti siapa cepat dia dapat. Kemudian sekarang adalah saat yang terbaik, SMS ke nomor ini segera atau WA ke nomor ini segera, seperti itu. Nah, ini adalah anatomi dari copywriting. Jadi kalau kita ibaratkan dalam bentuk anatomi tubuh ya, headline itu sebagai kepala, kemudian badan itu ada penawaran dan alasan, tangan itu ada bonus dan testimoni. Nah, di bagian kaki itu ada garansi, kemudian call to action dan notabene. Nah, berikutnya formula seni penyusunan copywriting yang efektif. Ya. Kita pakai 2 formula, ada formula AIDA dan juga ada formula FOMO. Formula AIDA ini yang sering digunakan. Jadi AIDA itu singkatan dari A, attention, kemudian I, interest, kemudian D, desire, dan E, itu adalah action. Jadi AIDA, attention, interest, desire, and action. Yang A di sini ada attention. Attention adalah memancing perhatian calon konsumen. Jadi di sini kita harus meramu sebuah formula khusus supaya formula itu bisa memancing perhatian dari calon konsumen kita. Nah, yang E adalah interest, yaitu membahas permasalahan calon konsumen untuk menarik minat mereka. Jadi di sini kita memancing untuk membahas permasalahan apa yang dialami oleh mereka sehingga kita bisa memberikan solusi. Nah, solusi ini ada di desire ya, menawarkan produk sebagai solusi. Nah, yang E, ini yang terakhir adalah action. Ya, kita mengajak mereka untuk melakukan pemberian sekarang juga. Nah, nanti ada kata-kata yang bisa memancing orang untuk bisa memberi segera, ya. Jadi kata-kata yang persuasif begitu. Ini contohnya seperti ini ya. Ini ada satu produk ya. Ini adalah produk punyanya Mitochiba. Jadi di sini Mitochiba itu menawarkan sebuah produk chopper ya, jadi penghancur. Ini bisa digunakan untuk menghancurkan es, kemudian menghancurkan daging ya dalam waktu sekian detik. Nah, di sini dia menuliskan dalam formula AIDA. A, attention yang pertama. Jadi di situ dia memberikan gambar yang bagus ya, gambar yang bagus, kemudian gambar yang komunikatif ya, warnanya juga terlihat coraknya hidup ya, seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah interest. Interest tadi adalah membahas permasalahan calon konsumen untuk menarik minat mereka. Nah, itu ada di kata-kata pertama. Biar si kecil nggak bosan saat tetap harus di rumah, maka buat minuman segar dengan bantuan Magic Chopper. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita memberikan permasalahan calon konsumen itu dimunculkan di dalam copywriting ini ya. Jadi permasalahannya adalah supaya si kecil itu tidak bosan. Nah, kemudian solusinya kita buat minuman segar dengan bantuan Magic Chopper.
dengan teknologi. Nah, seperti itu. Itu adalah desire-nya ya, atau solusi dari copywriting ini. Kemudian yang berikutnya adalah action. Kita mengajak mereka untuk melakukan pembelian. Nah, itu ada di kata-kata order sekarang di Tokopedia, kemudian Shopee ataupun Blibli.com. Nah, ini adalah formula AIDA. Yang kedua adalah formula FOMO atau fear of missing out. Jadi di sini dia memunculkan kata-kata yang kesannya untuk menakut-takuti. Dengan kata-kata seperti limit offer, kemudian diskon sekian persen, kemudian stok terbatas, kemudian selama persediaan masih ada, atau untuk 100 pembeli pertama, seperti itu. Nah, teknik ini bertujuan untuk mendorong pembeli atau audience agar bisa dengan cepat memutuskan membeli atau tidaknya produk kamu. Nah, kemudian teknik dasar penyusunan copywriting. Nah, teknik dasar yang pertama adalah storytelling. Ya. Storytelling dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan retorika. Sebenarnya cara ini tidak jauh berbeda ketika kita berjualan secara langsung. Hanya saja ketika kita berjualan dengan online, kita tidak menyampaikannya secara langsung, melainkan dengan cerita. Nah, berbeda dengan hard selling yang mempromosikan produk secara terang-terangan, dengan menggunakan cerita atau storytelling itu seseorang akan lebih mudah mengingat dan bisa membuat pembaca atau audiens itu secara emosional terhubung dengan produk yang kita tawarkan. Nah, ini contohnya produk kosmetik ya. Di copyright di sini disebutkan selalu utamakan pentingnya merawat dan seterusnya. Nah, ini dia cerita, mau dong punya wajah seperti aku. Nah, jadi di sini storytellingnya nggak kelihatan smooth. Jadi dia sebenarnya cerita sambil menawarkan produk ya, tapi tidak memperlihatkan bahwa itu sebenarnya seperti jualan ya, hanya sekedar bercerita. Ini yang dimaksudkan dengan teknik dasar yang pertama, yaitu storytelling. Nah, yang berikutnya adalah content personality, yaitu sesuatu yang bisa membuat orang itu terlihat unik dan membedakan dirinya dengan orang yang lain. Sama seperti halnya dengan manusia ataupun orang, suatu produk ataupun barang ataupun brand juga harus memiliki personality-nya sendiri. Personality sebuah produk itu dapat diterjemahkan menjadi selling point yang unik, kemudian moto perusahaan, serta bentuk-bentuk ekspresif lainnya agar orang itu mengetahui tentang brand produk kita. Ya. Ini bisa kita lihat di iklan KFC ya, tahun 2002 dan tahun 2021. Di tahun 2002 dia memperlihatkan adanya ekspresi senang, ya, gembira bersama dengan keluarga. Nah, tidak jauh berbeda dengan iklan yang di tahun 2021. Di tahun 2021 juga mencerminkan adanya kebersamaan, kemudian kesenangan ya dengan produk tersebut. Nah, jadi di sini KFC itu konsisten ya. Konsisten dia konten personality-nya dia tidak berubah dari tahun 2002 ke tahun 2021. Nah, beberapa bentuk konten personality ya, itu bisa digambarkan dengan bentuk gambar, kemudian suara, gaya desain, moto, dan logo perusahaan. Jadi mereka akan tampil dengan unik dan berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, yang ketiga ini menawarkan eksklusivitas. Nah, menawarkan eksklusivitas ini sebenarnya sudah dipakai untuk beberapa perusahaan-perusahaan terkenal, terutama perusahaan-perusahaan yang high class ya. Semua orang itu sangat suka jika dirinya dianggap unik dan istimewa. Nah, inilah yang mendasari adanya teknik ketiga ini, yaitu menawarkan eksklusivitas. Jadi ketika kita membeli sebuah produk yang mewah ya, kemudian produk-produk yang high class, nah secara tidak langsung kita sudah menjadi bagian dari grup eksklusif mereka, seperti itu. Nah, beberapa merek yang menggunakan metode atau teknik ini itu seperti merek Hermes, kemudian Louis Vuitton ya, kemudian ada juga Gucci ya. Jadi dia menjual tas yang mungkin harganya itu bombastis ya. Bisa dibayangkan harga tas bisa sampai miliaran, kemudian berapa puluh miliar atau berapa ratus juta, tapi mereka punya target pasar sendiri karena memang mereka punya keunikan, yaitu mereka menawarkan sebuah eksklusivitas, kemudian mereka menjual sebuah desain yang mewah, yang elegan, dan keunikan dari produk mereka sendiri. Dan bisa kita pahami ya bahwa produk-produk seperti ini biasanya dia limited edition, jadi tidak semua orang bisa dapatkan edisi tersebut, sehingga dengan demikian orang-orang itu akan berlomba-lomba untuk memiliki produk tersebut. Nah, jenis bisnis ini mungkin memang agak sulit diterapkan ya, tapi ada beberapa cara tepat untuk bisa menggunakan metode ini ya. Yang pertama, karena kita menjual sebuah eksklusivitas ya, kita beri sebuah laman khusus website ya, laman khusus yang dimana yang bisa mengakses adalah member kita aja, seperti itu. Kemudian tawarkan newsletter personal untuk mereka yang menjadi subscriber kita, dan itu tadi jual produk limited edition. Nah, ilmu persuasi dalam copywriting ya, jadi bagaimana kita mempengaruhi orang. Bagaimana cara kita bisa masuk ke pikiran orang tersebut tanpa kita harus menjelaskan panjang lebar kali tinggi ya, tapi ketika kita menjelaskan poin A, B, C, mereka bisa langsung tertarik dengan produk kita. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan prinsip persuasi dalam copywriting. Yang pertama adalah timbal balik atau reciprocity. Jadi jika seseorang itu memberikan kepada kita, maka cenderung itu kita akan memberikan balasan.
Nah, balasan itu setimpal dengan apa yang sudah diberikan orang tersebut, bahkan mungkin lebih baik dari apa yang diberikan orang tersebut. Nah, inilah inti dari sebuah prinsip timbal balik ini. Berikutnya adalah komitmen dan konsistensi. Ya, kita itu cenderung memiliki keinginan mendalam untuk menjadi konsisten. Ya, inilah prinsip dari komitmen dan konsisten. Karena prinsip ini bisa dimanfaatkan dalam penjualan, maka beberapa hal ini bisa dilakukan untuk kedepannya. Ya, jadi kita melakukan market aware dulu dengan produk kita sebelum kita lakukan penjualan. Kemudian kita bisa buat pre-launch dulu sebelum launching ya. Jadi ketika kita mau launching produk, kita bisa woro-woro lah bahasanya. Kita bisa woro-woro dulu ke sosial media kita buat aja misalkan H-3 launching produk apa, seperti itu. Jadi supaya mereka tuh penasaran, wah ada yang baru nih. Nah, sehingga mereka akan penasaran dengan produk kita. Kemudian tanya ke market, tanya ke target pasar kita, kemudian bangun interaksi dengan mereka. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang kurang dari produk kita tanyakan kepada calon customer kita. Nah, yang ketiga adalah social proof atau bukti sosial. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan dari prinsip yang ketiga ini, yaitu menciptakan kerumunan di satu tempat atau toko. Ya, kita buat ramai, misalkan kita beri banner diskon, katakan up to 70% seperti itu. Jadi, ketika kita buat kerumunan, nah itulah yang bisa kita lakukan sebagai bukti sosial atau prinsip persuasi copywriting yang ketiga ini. Kemudian tunjukkan data dan statistik bahwa produk kita itu benar-benar laris di pasaran ya. Kalau misalkan kita jual produk secara offline ya kita bisa tampilkan foto ketika si calon customer itu lagi banyak banget di toko. Kemudian kalau kita jual produk secara online di marketplace, kita bisa tampilkan review-review atau testimoni yang sudah tampil di akun kita seperti itu. Kemudian prinsip yang keempat adalah rasa suka. Ya, rasa suka itu kalau misalkan kita sudah suka dengan satu produk itu kita cenderung agak susah untuk meninggalkan produk tersebut ya. Sehingga kalau misalkan kita sudah suka atau klik dengan produk tersebut, maka apa yang dijual di toko tersebut kadang kita langsung suka. Nah, itulah prinsip yang keempat ini, yaitu prinsip suka. Jadi kita bangun empati dengan customer atau calon pembeli, kemudian kita menjadi penjual yang ramah perhatian, kemudian apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tanyakan kita jawab dengan baik, kemudian kita jadikan mereka sebagai brand ambassador bisnis kita ya. Kalau misalkan mereka ngepost postingan di Instagram misalkan, nah kita bisa nge-repost seperti itu. Jadi ada imbal balik lah dari customer dan dari kita selaku penjual. Jadi pembeli itu akan merasa bahwa dia diperlakukan seperti raja ya. Sehingga ketika mereka sudah suka dan cocok dengan produk kita, maka produk apapun yang kita jual itu bisa disukai oleh pembeli kita tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah authority atau otoritas ya. Prinsip ini bisa kita lakukan dengan cara meminta dukungan dari orang-orang yang berpengaruh untuk membackup produk kita seperti itu. Kemudian kita gunakan testimoni dari pakar ya, kemudian hasil riset atau statistik yang mendukung otoritas kita. Nah, yang berikutnya adalah prinsip kelangkaan ya. Prinsip kelangkaan ini misalkan kita buat limited edition atau early bird ya. Kemudian kita kasih penawaran dalam jumlah stok tertentu. Kemudian jumlah akses dan kemudian jumlah akses, kemudian membeli dalam beberapa produk dalam jumlah terbatas seperti itu. Kemudian kita kasih diskon, kita kasih gift atau souvenir atau hadiah atau harga yang lebih murah dalam batas waktu tertentu. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa prinsip-prinsip persuasi copywriting. Jadi pada intinya copywriting di sini itu akan membahas bagaimana cara kita untuk menjual produk kita kepada calon pembeli ya, supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai ke mereka dan bisa melakukan closing atau pembelian kepada produk kita. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.